selamat pagi Bapak Ibu. Kita bertemu di hari kedua alias hari terakhir ya. Semoga masih bersemangat, apalagi masih pagi, masih fresh, udah sarapan, boleh disambi-sambi ngopi. Eh, untuk kali ini saya akan membawakan materi tentang mempersiapkan dokumen manual SJPH, menyusun dokumen penerapan SJPH dan ada satu materi lagi yaitu tentang menyiapkan daftar bahan halal. Sebentar, saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit sebagai ini ya Bapak Ibu prolog ya. Kenapa sih ini kebetulan halal halal thing ini lagi mengemuka sekali di kita ya di Indonesia seiring dengan kebijakan halal mandatori yang akan dimulai tahun 2026. Sebenarnya udah dari 2019 sosialisasinya, kemudian 2021, tapi yang mandatori alias wajibnya akan dimulai 2026. Jadi sehingga sekarang ini halal ini lagi sedang menjadi hot topic banget. Menurut Bapak, menurut Bapak Ibu yang beredar di masyarakat itu banyak masyarakat yang belum tahu. Mereka nanya kita itu kan negara mayoritas Muslim, kenapa yang disertifikasi harus yang halal bukan yang haram, harusnya yang haram aja dikasih eh, atau non halal ya, jangan haram, kayaknya nggak enak banget didengar. Kenapa yang harus disertifikasi itu harus yang halal, bukannya lebih mudah kalau yang disertifikasi itu yang non halal aja? Menurut Bapak Ibu kenapa? Kira-kira ada yang bisa jawab? Bu, suaranya mendem, Bu. Halo, apakah udah cukup jelas? Masih mendem, Bu. Aduh, kenapa ya? Jelas, jelas. Masih Masih kita Bu, lemah. kurang jelas suaranya Bu. Halo, sudah Pak? Iya, iya Oke, Ibu. maaf maaf. Ada kita. Karena mayoritas penduduk Indonesia itu Islam, Ibu. Ya, betul. Iya, jadi pertanyaannya begini Bapak, kan mayoritas penduduk Indonesia itu Muslim, otomatis mayoritas produknya itu halal. Maksudnya yang disertifikasi itu kenapa justru yang halal? Karena yang mayoritas produk beredar pasti halal. Kenapa nggak yang haram aja gitu maksudnya? Jadi yang selain di label haram itu berarti halal gitu. Kenapa gitu? Menurut Bapak? Karena Lebih banyak produk yang halal, Ibu. sesuatu yang tidak haram tapi belum tentu dia non halal. Gimana sih Bu? Kalau kayak ayam gitu kan dia nggak haram, tapi kan kalau cara proses apa ya kemarin Toyib ya bilang Mm-mm. tidak benar kan, ya dia nggak kita bilang haram juga. Saya nggak tahu deh istilahnya apa. Mungkin non halal ya, atau prosesnya kali ya Bu. Ya, Mungkin ya, baik. ya betul, betul sekali. Saya bisa nangkep Bapak. Dan itu jawabannya betul, betul. Maksudnya begini, yang dimaksud betul. Jadi banyak orang menganggap bahwa produk halal itu sesederhana itu. Oh, ini kan cuma roti pasti halal gitu. Padahal setelah kita belajar soal halal haram, soal proses halal, produk halal itu harus bagaimana, itu tidak hanya semata-mata dari bahan, tapi bisa dari prosesnya, bisa dari fasilitas, bisa dari hulu sampai hilir lah intinya. Itu harus benar-benar di make sure gitu. Yang itu yang banyak masyarakat yang tidak tahu, masyarakat awam tidak tahu. Saya bahkan saya Bapak Ibu sekalian mungkin sebelum belajar juga tidak tahu. Selama ini ngapain? Ini kan udah jelas halal kayak sampo misalnya, apalagi barang gunaan ya yang bukan makanan minuman mikirnya. Kenapa harus sampo harus disertifikasi halal kan? Karena kita tidak tahu ya begitu. Jadi mungkin ini di luar tugas pokok, tapi ini bisa menjadi tugas tambahan juga kita sebagai penyelia halal atau pelaku halal industri untuk bisa memberikan jawaban atau pengertian kalau ada yang bertanya, atau kita juga bisa membantu menyosialisasikan tentang kebijakan halal ini. Nah, jadi kenapa kok perlu disertifikasi halal gitu? Justru karena eh, masyarakat kita meskipun sebagian besar Muslim ternyata tidak semua tahu bahwa produk halal, untuk menciptakan sebuah produk itu menjadi halal secara baik secara fikih syariah
syar'i maupun secara peraturan itu ternyata cukup kompleks ya Bapak Ibu. Jadi begitu. Baik, untuk selanjutnya kita langsung aja, saya izin share, kita langsung masuk ke materi. Sebentar. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Sudah Oke. Ibu. Sudah terlihat. Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi tentang bagaimana menyusun manual sistem jaminan produk halal atau yang biasa disingkat dengan SJPH dan menyiapkan daftar bahan halal. Ini kita belajar materi dulu, yang selanjutnya setelah sesi saya, Bapak Ibu akan langsung mempraktekannya di si halal ya Bapak Ibu. Ini sekilas data tentang saya. Saya kira sudah diperkenalkan tadi sama Pak Osep. Jadi tujuannya kita mempelajari eh, penyusunan dokumen penerapan sistem jaminan produk halal ini adalah peserta diharapkan mampu untuk menyusun dokumen penerapan SGPH dan kelengkapannya. Kemudian peserta mampu menyusun daftar bahan halal karena ini sangat krusial ya Bapak Ibu. Jadi di si halal nanti bagian ini tuh penyusunan SGPH itu beserta dokumen dan penerapannya itu sangat krusial karena kita salah sedikit aja hampir pasti akan tertolak di si halalnya. Apa saja yang diperlukan untuk menyusun dokumen SGPH dan kelengkapannya? Yang pertama, kita tentukan dulu nih ruang lingkup bisnisnya pelaku usaha karena berbeda bidang usaha, tentu saja akan berbeda dokumen yang harus disiapkan. Kemudian misalnya pelaku usaha di bidang air minum isi ulang, tentu saja akan berbeda dokumen yang harus disiapkan dengan pengusaha rumah makan misalnya. Kemudian yang kedua adalah titik kritis halal. Sebagai penyelia halal, kita harus melakukan analisis resiko titik kritis kehalalan sesuai dengan lingkup usaha atau lingkup bisnis si pelaku usaha. Jadi kalau tadi contohnya apa tuh? Maaf. Contohnya tadi pelaku usaha air isi ulang dengan rumah makan misalnya. Tentu saja titik kritisnya akan berbeda yang dimiliki. Eh, Bapak Ibu bisa bantu misalnya contoh aja titik kritis untuk pengusaha air minum isi ulang itu di bagian mananya kira-kira? Filternya, Bu. Filternya, betul. Di filternya, Bu, ya. Ya, betul. Sumber airnya Ibu. Sumber air. Sumber air bisa jadi Bapak kalau dari sungai mungkin ya bisa jadi. Tapi yang lebih titik paling kritisnya adalah di filter. Kenapa Ibu kok di filter airnya? Bapak Ibu kira-kira kenapa kok di filter bagian filter airnya disebut bagian titik kritis dari bisnis air minum isi ulang? Bahan Itu kira izin Karena filter air kan ada yang sudah bersertifikat halal, yang perlu juga perawatan. gimana Bu? karena Maaf titik tidak jelas suaranya. Filter air kan juga perlu ada yang bersertifikat halal. Iya betul. Jadi filter Hilangkan air mikroorganisme, Bu, biar betul. nggak berbahaya untuk tubuh. Iya, tapi maksudnya ini pertanyaannya kenapa filter air bisa menjadi titik kritis? Itu ya benar dengan Ibu tadi. Jadi beberapa filter air itu bahan pembuatnya itu ada yang terbuat dari bahan non halal, misalnya dari tulang babi. Itu otomatis tidak bisa ya Bu. Jadi kalau tidak akan bisa mendapatkan sertifikat halal, hanya itu. Kemudian kalau
titik kritis pengusaha rumah makan atau pengusaha kue misalnya. Kira-kira titik kritisnya di mana, Bu? Ada yang mau bantu jawab? Di bahan kali, Bu. Di bagian apanya kira-kira, Pak? Kan bahannya banyak nih. Misalnya kue deh Minyak, yang minyak, gampang. minyak, Bu, minyak. Dan Minyak. minyak. Minyak, Nah, kenapa Bapak minyak kok disebut titik kritis? Kan ada yang pakai minyak babi. Oh iya, bisa juga sih. Ya itu maksudnya yang paling kritis itu biasanya kalau di kue itu adalah misalnya penggunaan gelatin, karena gelatin itu kan tidak semuanya halal. Ada yang berasal dari lemak babi, ada yang dari sapi. Yang Jadi menggunakan rum, Bu. gimana? Ya betul, rum tuh gelatin. Terus kalau di rumah makan mungkin untuk menu tempe itu raginya misalnya itu, karena ragi juga ada yang dari bahan halal dan tidak halal, non halal. Kemudian sekarang yang ketiga adalah manualnya. Nah, kita menyusun penyelia halal diharapkan bisa menyusun manual prosedur instruksi kerja penerapan SBTH dan kelengkapannya. Manual itu ibaratnya guidance book apa ya, buku penuntun gitu, buku penuntun. Kalau kita membeli produk elektronik misalnya kan ada manualnya ya Bu, bagaimana cara mengoperasikan. Sama ini manual SJPH berarti bagaimana cara kita memproduksi sebuah produk itu untuk menjadi halal, itu ada manualnya, ada panduannya, panduan. Sementara prosedur atau kalau dalam bahasa Inggris standard operation procedure itu eh, panduan per bagian. Jadi misalnya prosedur penerimaan bahan, nanti ada prosedur prosesnya, ada prosedur penyajiannya. Jadi lebih lebih di breakdown atau lebih di penjelasan eh, perbagiannya. Sementara instruksi kerja itu lebih detail lagi. Jadi per prosedur tadi ada instruksinya nih, masing-masing poin-poin yang harus dilakukan. Misalnya di penerimaan bahan itu dicek dokumennya, ada step by step. Jadi dijabarkan lebih detail per prosedur tadi, langkah-langkah kerja yang harus dilakukan oleh PIC ini. Gitu. Kemudian kita akan bahas ruang lingkup dan proses bisnis. Ini adalah jenis kegiatan atau aktivitas yang dilakukan pelaku usaha untuk menghasilkan produk, meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian termasuk outlet. Intinya hulu sampai hilir. Nah, proses lingkup usaha itu tentu saja berbeda-beda. Ada pelaku usaha yang melakukan yang proses apa lingkup usahanya tuh benar-benar dari hulu sampai hilir. Jadi dari pengadaan bahan sampai memprosesnya, menyimpan, mengemas sampai dijual, sampai penjual ada. Tapi ada juga yang dia hanya penyimpanan jasanya, jadi berupa jasa, produknya bukan berupa produk barang tapi berupa jasa, misalnya jasa penyimpanan. Kemudian ada lagi juga yang hanya jasa pendistribusian, ada juga yang hanya jasa jual bahan aja, juga ada menjadi penjualan aja. Ya, jadi ada banyak sekali ruang lingkup usaha, makanya kita harus yang pertama kali kita lakukan adalah mempelajari dulu nih lingkup usaha atau lingkup bisnisnya si pelaku usaha untuk menentukan dokumen-dokumen apa saja yang perlu kita persiapkan. Kemudian yang kedua adalah dokumen pelaku usaha. Dokumen itu adalah sistem yang ada di pelaku usaha yang di dalamnya itu mencakup struktur organisasi, ruang lingkup usaha, legalitas usaha yang menggambarkan sistem manajemen yang diterapkan di bisnis pelaku yang dimiliki pelaku usaha tersebut. Nah, ini cara menentukan ruang lingkup usaha. Yang pertama yaitu kita identifikasi dulu nih produknya. Produknya si pelaku usaha itu apa? Berupa barang atau jasa, apapun. Nah, kita buat daftar lengkap dulu produk yang akan disertifikasi halal.
Kemudian yang kedua, identifikasi seluruh rantai proses produksi. Jadi kita tentukan dulu semua tahapan prosesnya, mulai dari pengadaan sampai produk akhir. Balik lagi, dari hulu sampai hilir. Itu kita identifikasi. Kemudian yang ketiga, cakupan lokasi dan fasilitas usaha. Tentukan seluruh lokasi produksi, penyimpanan, penyajian, termasuk gudang sewa, cabang atau outlet, maklon, central kitchen, dan lain-lain. Seluruh yang terlibat dalam rangkaian bisnis si pelaku usaha. Nah, ini contoh informasi umum eh, sebuah perusahaan dan NIB. Informasi-informasi yang diperlukan dan tertera dalam di bagian informasi umum perusahaan yang tertera dalam NIB atau nomor induk berusaha. Ini contohnya ada nama perusahaan, nomor induk, nama pimpinan, dan sebagainya. Sesuai struktur organisasi di perusahaan, termasuk fasilitas-fasilitas produksi, dan lain sebagainya. Ini kalau ini diisi halal ya, Ibu nanti, Ibu kemarin Bapak Ibu sudah mengisi detailnya data pelaku usaha kan ya, jadi sudah cukup familiar. Nah, ini jadi kalau kemarin itu kan hanya simulasi ya Bapak Ibu yang dengan Ibu Erni itu hanya simulasi. Makanya kemarin kita memilih yang tanpa NIB. Tapi nanti saat Bapak Ibu akan benar-benar mengajukan sertifikasi halal yang sesungguhnya, tentu saja Bapak Ibu harus menggunakan NIB yang mana eh, NIB tersebut kita minta atau kita dapatkan melalui OSS, Online Single Submission. Bapak Ibu sudah pernah ada yang belum punya NIB di sini? Pasti sudah punya semua ya. Untuk semua dapur pasti harus sudah ada NIB-nya kan ya Bapak Ibu? Atau ada yang belum? Wajib punya Bu, kan saat Wajib pendaftaran punya. harus Ya, daftar NIB. betul. Betul, berarti semua sudah punya ya Bapak Ibu. Jadi seperti ini mungkin buat yang belum, maksudnya yang bukan PIC yang apply NIB. Jadi NIB itu kurang lebih penampakannya seperti ini yang kita dapatkan setelah kita apply dari OSS yang menyebutkan tadi informasi umum perusahaan dan jenis usahanya dia. Nah, ini adalah identifikasi klasifikasi jenis produk. Jadi dari sini Bapak Ibu bisa mengecek untuk jenis usaha Ibu nih. Misalnya kalau di MBG ini jasa pendistribusian, misalnya jasa penyembelian, jasa pendistribusian. Jasa penyembelian sendiri ada banyak jenisnya. RPH, ada RPU, ada TPH. Kemudian jasa pendistribusian sendiri eh, ternyata banyak macamnya Ibu, Bapak Ibu. Jadi jasa angkutan barang melalui transportasi darat, air, udara, kemudian jasa pendistribusian lainnya. Jadi kalau apa namanya, setiap setiap jenis usaha itu harus diklasifikasikan. Nah, ini lebih detail lagi. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya di KMA yang kemarin sudah di-share oleh Bapak Osep. Kemudian kita masuk ke analisis resiko titik kritis kehalalan. Yang pertama, kita identifikasi dulu titik kritis di lingkup usaha kita. Titik kritis ketidakhalalan itu adalah suatu kondisi di mana terdapat kemungkinan bahan yang berasal dari bahan haram atau najis, atau kondisi di mana kemungkinan fasilitas terkena kontaminasi bahan haram atau najis, atau kemungkinan proses yang tidak memenuhi standar halal. Nah, ini nih Bapak Ibu. Jadi eh, eh, yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat awam yang mungkin belum pernah tahu tentang halal proses itu yang seperti apa.
Itu kebanyakan mereka tidak tahu di situ. Karena sebuah produk itu bisa menjadi halal itu harus terjamin dari awal sampai akhir, dari hulu sampai hilir. Karena bisa jadi bahannya halal, sudah bersertifikat halal, tapi kemudian saat proses tidak memenuhi standar proses produk halal. Itu bisa menjadi hasil akhirnya menjadi barang tidak halal. Atau bahannya halal, eh, tapi proses produk halalnya sudah benar, tapi kemudian saat penyimpanan, fasilitas penyimpanannya atau fasilitas produksinya, baik itu dari gudangnya atau dari peralatannya selama proses produksi, mungkin terkontaminasi atau kena najis atau eh, tidak layak lah tempat penyimpanannya, itu juga bisa sampai sampai menjadi produk sudah halal nih, tapi ternyata saat disimpan gudangnya tidak memadai sehingga ada ini tikus, apa bisa dimasuki tikus, kena najis dan seterusnya, itu bisa menjadi tidak halal. Nah, ini yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum bahwa proses produk hingga menjadi sebuah produk itu benar-benar halal itu cukup kompleks ya Bapak. Itu tidak sesederhana oh ngapain roti harus gitu, ini kan semuanya bahannya halal gitu misalnya kayak gitu. Kemudian tadi titik kritis ketidakhalalan bisa melalui dari bahannya, dari kontaminasi, dari prosesnya. Kemudian kalau yang dimaksud bahan kritis adalah bahan yang berpotensi berasal atau mengandung atau bercampur dengan bahan non halal. Berpotensi nih, misalnya yaitu tadi, kayak misalnya contoh filter air tadi, itu bisa berpotensi kalau berasal dari eh, tulang babi misalnya. Terus kemudian ragi fermentasinya misalnya dari bahan-bahan yang non halal, apa bahan yang tidak halal. Kemudian gelatin bisa berasal dari sapi, bisa dari babi. Itu makanya berpotensi kan, gelatin harus benar-benar dicek. Kemudian kita juga harus memeriksa tingkat resiko, yaitu melakukan penilaian resiko terhadap setiap titik kritis yang diidentifikasi dengan mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya terhadap kehalalan produk. Setelah kita bisa melakukan penilaian resiko, kemudian kita bisa tentukan tindakan kontrol yang diperlukan untuk mencegah dan mengurangi resiko ketidakhalalan. Jadi kita setelah tahu nih potensi resiko yang terjadi, kita menentukan nih mendefinisikan atau menentukan eh, mitigasinya, untuk mitigasi atau pencegahannya untuk meminimalisir terjadinya resiko tersebut. Misalnya nih eh, semua sudah bagus gitu, tapi setelah dicek oh gudangnya mungkin atapnya ada yang bolong sehingga berpotensi tikus bisa masuk, atau di ruang produksi ada celah yang memungkinkan tikus bisa masuk, atau misalnya ruang produksinya berdekatan pelaku bisnis, eh, di sebelahnya ada pelaku bisnis barang non halal misalnya, itu juga harus dipikirkan eh, apa namanya kemungkinan untuk misalnya nih kayak di pasar gitu misalnya, di pasar ada penjual daging sapi dan penjual daging babi misalnya, ini contoh ekstremnya lah ibaratnya yang gampang aja gitu. Itu harus benar-benar dipikirkan bagaimana untuk mencegah, meminimalisir, bahkan menjaga semaksimal mungkin tidak terjadi kontaminasi. Misalnya dengan membangun pagar pembatas, bukan pagar ya, tembok-tembok pembatas antara lapaknya si penjual babi dan si penjual daging sapi tadi. Karena eh, atau nggak boleh saling meminjam peralatan, tentu saja ya kayak gitu. Pokoknya segala potensi resiko yang mungkin terjadi yang bisa mengganggu sebuah produk itu yang seharusnya halal menjadi tidak halal, kita mitigasi atau kita minimalisir dengan tindakan-tindakan kontrol. Jadi kita membuat SOP, membuat eh, membangun fasilitas-fasilitas untuk mencegah terjadinya kontaminasi tersebut. Kemudian bagaimana kita menyusun manual prosedur instruksi kerja penerapan SIPA dan kelengkapannya. Seperti
seperti yang tadi sudah dijelaskan, manual SGPH adalah dokumen perencanaan yang menggambarkan cara perusahaan itu untuk memenuhi kriteria SGPH sesuai dengan ruang lingkup perusahaan. Prosedur, dokumen yang menggambarkan langkah-langkah sistematis untuk melakukan suatu proses, yaitu SOP tadi, Standard Operation Procedure. Sementara instruksi kerja seperti yang tadi sudah dijelaskan adalah step by step. Jadi aktivitas yang sangat lebih spesifik lagi di setiap prosedur, di setiap bagiannya. Manual SGPH selanjutnya akan dijadikan sebagai panduan atau acuan bagi pelaku usaha dalam menerapkan SGPH dan menyusun dokumen SGPH. Format manual SGPH itu sendiri bebas ya Bapak Ibu, jadi bisa disusun sendiri oleh si pelaku usaha, atau kalau mau lebih gampang ada format template yang sudah disediakan BPJPH. Yang kita gunakan di pelatihan ini adalah format template dari BPJPH, jadi bebas, boleh pakai yang template atau yang format bebas. Sementara isi dari manual SGPH itu sendiri ya seperti standarnya manual, yaitu cover, daftar isi, identitas perusahaan, kebijakan halal, dan prosedur perusahaan dalam rangka untuk memenuhi kriteria-kriteria yang ada di SGPH tadi. Kemudian lampiran itu kebanyakan berisi dokumentasi, terus juga ada surat penetapan tim manajemen halal, matriks bahan CS produk, dan juga fasilitas produksinya, kemudian daftar bahan, dan berbagai formulir yaitu penerimaan, penyimpanan, distribusi, dan lain-lain. Termasuk denah, layout, diagram alir proses, audit internal, dan manajemen review. Kemudian tahapan penyusunan manual halal. Menentukan ruang lingkup pelaku usaha dulu. Yang nomor 1, kita identifikasi produknya, fasilitas pabrik, lokasi produksi, sumber daya manusia, dan dokumen pendukung. Pengisian manual SGPH dan lampirannya sesuai dengan ruang lingkup usaha, pastikan bahwa kriteria SGPH tersebut telah dipenuhi. Selanjutnya implementasikan manual SGPH yang telah dibuat, seperti pembuatan prosedur, kerja, direkam atau didokumentasikan seluruh aktivitasnya, baik dengan memakai form, pencatatan, proses produk halal, dan seterusnya. Kemudian periksa performa dari setiap kebijakan atau SOP yang telah tertuang dalam manual SGPH. Dan selanjutnya tentu saja setiap kebijakan atau proses yang telah kita lakukan itu harus dilakukan audit, yang mana dilakukan oleh penyelia halal sebagai auditor internal. Karena ini penting, sangat penting untuk melakukan audit internal. Kenapa? Untuk mengevaluasi gitu, apakah prosedur, proses semua kebijakan yang telah kita tetapkan atau di pelaku bisnis tersebut, pelaku usaha tersebut sudah tepat, sudah cocok, sudah efektif, sudah benar sesuai kriteria SGPH, dan sudah efektif untuk mencapai tujuan seperti yang tertuang dalam SGPH tersebut. Ya, jadi audit internal itu juga untuk mengetahui kalau ada biasanya suka ada temuan, jadi berarti ada yang perlu diperbaiki. Untuk mengontrol tujuannya tuh melakukan audit internal, karena tanpa audit itu akan tidak tahu nih emang udah benar apa udah efektif, atau ada kebocoran atau ada kesalahan di bagian mana, kita tidak akan tahu tanpa adanya audit. Dan jangan lupa saat melakukan audit itu kita simpan dan kelola, dokumentasikan semua bukti-buktinya, implementasi SGPH termasuk temuan-temuannya. Terus apa yang harus dilakukan, kita tentukan penyebabnya dari temuan, misalnya ada temuan ya, temuan itu maksudnya kesalahan gitu. Apa penyebabnya, apa tindakan preventifnya, kemudian bagaimana statusnya, apakah sudah dilakukan terhadap kesalahan tersebut, apa sudah dilakukan tindakan perbaikan, sampai kemudian sudah selesai dan dinyatakan close.
Kalau belum selesai, kenapa penyebabnya? Berarti masih open. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan lagi? Halo? Tidak ada pertanyaan? Lanjut dulu Bu, sementara Bu, belum Bu. Oke, baik Bapak. Nah, ini contoh ya, contoh apa namanya, sosialisasi eh, di sebuah pelaku usaha. Misalnya kita ambil contoh nih, kebijakan halal dari CCAM Bakery and Resto. Jadi kayak gini, kata-katanya ya bisa ditentukan. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah berkunjung ke outlet toko kue misalnya, itu suka ditempel tuh kalau yang sudah bersertifikasi halal tuh suka ditempel tuh di, di apa pintu masuknya itu dilarang membawa makanan dan minuman dari luar untuk kalau di tokoku yang dekat tempat tinggal saya itu untuk karena kami sudah bersertifikasi halal kurang lebih begitu. Jadi dilarang membawa makanan dan minuman dari luar untuk mencegah kontaminasi itu misalnya gitu. Terus ini juga sebagai pernyataan bahwa pelaku usaha itu benar-benar berkomitmen dan bertanggung jawab untuk menghasilkan produk halal, jelaskan semua dari bahan proses produksi dan didedikasikan kehalalannya secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjaga integritas dan mematuhi peraturan JPH dalam penggunaan bahan, fasilitas produksi, prosedur, dan personil. Kemudian ini contoh surat penetapan tim manajemen halal atau penyelia halal. Jadi kemarin itu di batch sebelumnya itu banyak kesalahan saat eh, penetapan tim manajemen halal itu hanya disebutkan misalnya nih Bapak Nugroho itu jabatannya eh, manajer gitu misalnya posisi di tim ketua. Terus eh, selanjutnya juga disebut Bapak siapa lagi itu jabatannya misalnya supervisor, posisi di tim anggota gitu. Jadi di situ tidak disebutkan penyelia halal itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Namanya saja surat keputusan penetapan tim manajemen halal dan atau penyelia halal. Jadi harus ada mention di situ harus ada nama yang jabatannya di situ di tim itu adalah penyelia halal. Nah, ini contoh eh, materi dan evaluasi pelatihan internal nanti bisa dibaca. Nah, ini contoh implementasi beberapa form. Nah, ini contoh layout atau denah produksi dari em, kita ambil contoh karena sebagian besar peserta adalah dari dapur MBG. Ini contoh kira-kira menurut Bapak Ibu dengan layout atau denah produksi seperti ini sudah cukup efektif atau bisa diperbaiki atau masih ada potensi kontaminasi atau gimana Bapak? Coba ada yang bisa membantu untuk kasih masukan? Coba, coba. Kira-kira kalau kalau dibandingkan dengan dapur Bapak Ibu semua, kira-kira eh, keefektif keefektifannya atau keamanannya untuk menjaga dari potensi kontaminasi, kira-kira menurut Bapak Ibu masih ada celah yang bisa diperbaiki atau diimprove atau gimana Bapak Bapak Ibu? Kira-kira ada yang bisa kasih masukan? Lebih baik ruang bahan basah dan ruang bahan kering di dekat dari loading Ibu. Jadi lebih dekat. Jadi Di bisa dekat. dibersihkan di luar dulu. Oh,
jadi ini ditaruh di luar gitu, Bapak. Maksudnya gimana tadi? Lebih dekat parkiran Bu, lebih dekat ke tempat distribusi loading. Oh, Nah, benar. di sini. Ditaruh di dekat parkiran. Di sini berarti ya. Benar. Jadi mungkin bisa ditaruh di ini, Bu, di ruang konsultasi gizi. Oh, di sini ya. Betul. Jadi kita bisa membersihkannya di luar, lalu masuk gudang. Dari gudang kita ke ruang masak, langsung ke produksi. Habis produksi baru pemorsian, pemorsian baru ke loading untuk keluar. Gitu aja, Ibu. Oke oke. Terima kasih Bapak masukannya. Oh, kalau di dapur dengan Pak siapa? Maaf, Bapak Adit, Ibu. Pak Adit. Kalau di tempatnya Pak Adit seperti itu ya, itunya. Apa Ya, denah layout produksinya? rata-rata alurnya seperti itu, Ibu. Alur. Jadi penerimaan bahan baku di depan. Hmm, Tuh. oke oke. Dan itu selama ini gimana Pak? Efektifkah? Maksudnya itu ada ketentuan dari eh, eh, apa MBG-nya nggak maksudnya Pak harus begini Sebenarnya layoutnya. enggak sih, karena kita mitra. Tapi balik lagi, itu kan alur mempermudah proses produksi dan penyaluran, Ibu. Oh, oke Jadi oke. kita bikin gitu. Dan sejauh ini efektif ya Pak seperti itu Oh ya. ya, sangat efektif karena satu kali jalan, Ibu. Nggak, Hmm, nggak baik balik-balik. baik. Tentu saja kalau untuk layout ini Bapak Ibu sekalian yang lebih tahu ya. Ini kan kita kayak hanya baru mengangan-angan aja nih karena kan bukan bukan praktisi di dapur MBG ya. Baik, terima kasih ya Pak Adit masukannya. Masukan Ibu, Iya, masukan mungkin iya. terkait dengan alur itu Mm-mm. tergantung Mungkin mungkin tergantung. pada bangunan yang kita pakai. Artinya Oh kalau iya kita betul. Nah, misalnya kita menggunakan bangunan yang dari awal kita bangun dari nol, itu Bisa kita akan lebih bisa mudah ya Pak ya. Bisa bisa lebih mudah diatur dan ya. mengikuti standar yang sudah ditentukan oleh Badan Gizi. Oh iya Itu betul semacam betul. itu. Tapi kan kebanyakan teman-teman mitra itu kan mereka memanfaatkan Kan atau bangunan menyewa yang sudah tempat-tempat yang ada ya. sudah ada. Ya Itu betul. yang kadang-kadang jadi persoalan. Itu Agak semacam susah itu. ya. Satu contoh ketika IKL di tempat saya ya, itu ternyata ruang produksi karena itu bekas rumah ya, itu Mm-mm. berdekatan atau berdampingan dengan kamar mandi dan WC. Ya, Mm-mm. mungkin kalau kita orang awam mudah menganggap biasa. Namun ketika Iya. kita apa namanya divisitasi oleh dinas kesehatan bahwa itu eh, wajib untuk dibongkar dan tidak ada WC ataupun kamar mandi dekat dengan tempat produksi. Itu semacam itu. Jadi semuanya Mm. tergantung pada situasi kondisi bangunan yang kita pakai. Kalau Iya kita bangun benar. dari nol, kita bisa sesuai dengan Lebih standar yang mudah ya Pak ada. ya. Bisa Lebih mudah. Itu fleksibel semacam ya. itu. Oke, betul itu. Oke, makasih Bu. Iya sama-sama Pak. Dengan Pak siapa tadi? Maaf. Pak Zainal dari Tegal. Oh dari Tegal. Terima kasih Pak Bu, Zainal. Tegal yang nggak ada McD. Adanya Oh, McD. oh, wah tetangganya Pak Barok ini Pak. Siap. Iya terima kasih Pak Zainal masukannya. Iya Sama-sama benar Ibu. benar sih Pak. Kalau mungkin kalau apa namanya itunya baru ya, maksudnya kita bangun dari awal mau lebih mudah, lebih fleksibel, lebih bisa mengikuti standar ya Pak ya. Tapi kalau bangunan memang kebanyakan yang di sekitar tempat saya juga menyewa tempat yang sudah ada itu agak lebih sulit ya Bapak. Tapi dengan pengetahuan Bapak Ibu sekalian tentang standar SJPH ini, eh, mungkin dengan kondisi yang ada, dengan kondisi yang sudah ada, misalnya bukan membangun dari nol, tetap harus dan bisa diupayakan untuk tetap memenuhi standar prosedur produk halal ya, proses produk halal. Jadi itu tadi misalnya kebersihannya dijamin dari ada kontaminasi seperti kalau gudangnya misalnya ada tempat penyimpanannya ada lubang dan lain sebagainya. Intinya itu aja.
Nah, ini contoh diagram alur proses produksi. Ini ya Pak Zainal kurang lebih ya. Kalau di dapur MBG bahan datang, bahan baku, semua bahan baku, tambahan dan maupun penolong, em, kemudian penanganan bahan baku, baik bahan baku basah maupun bahan baku kering, kemudian bahan bakunya disimpan dulu, dipilah, penyimpanan bahan baku basah dan kering dipisah, kemudian eh, proses produksi yaitu memasak di ruang produksi yang steril dan higienis serta dijamin bebas najis. Terus selanjutnya proses grouping, pengelompokan antara sayur dan lauk dalam wadah besar untuk dibawa ke ruang pemorsian. Kemudian pemorsian produk lauk, sayur dan buah dan seterusnya. Dan Ya, tahap betul. akhirnya adalah loading delivery. Apakah betul atau ada yang perlu diimprove Pak kira-kira dari Betul, proses? udah Ibu. Betul ya. Iya. Baik. Terima kasih Pak. Nah, ini kemudian kita ke prosedur penerapan SBPH. Pelaku usaha wajib memiliki dan menerapkan prosedur pelaksanaan proses produk halal secara tertulis dan terdokumentasi sesuai dengan ruang lingkup SBPH di pelaku usaha, yaitu ada prosedur bahan, prosedur PPH atau proses produk halal maupun prosedur produk. Prosedur bahan ini meliputi penggunaan bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan kedatangan, dan penyimpanan bahan. Nah, ini juga termasuk kritikal ya, karena eh, saat terutama di bagian pemeriksaan kedatangan ya. Jadi penggunaan bahan baru nih misalnya pembelian bahannya sudah sesuai nih dengan kita udah bikin list bahan daftar bahan halal, daftar bahan yang sudah bersertifikat halal yang harus dibeli. Nah, itu saat bahan tersebut datang itu tetap harus dicek diperiksa kedatangannya eh, karena terkadang bahan bisa saja kejadian itu tidak sesuai dengan yang kita beli. Eh, Masih dalam tanda petik mendingan kalau bahan yang datang tersebut sama-sama sudah bersertifikat halal meskipun beda merek misalnya. Sania misalnya minyak goreng Sania tapi yang datang di Moli masih agak mending meskipun tetap harus dilaporkan ya kalau ternyata itu belum apa sih namanya belum belum ada di list bahan kita. Hmm. Yang agak fatal bukan yang agak ya yang fatal adalah kalau yang datang itu eh, belum bersertifikat halal itu harus harus eh, ada tindakan nanti yang akan kita pelajari untuk apa namanya perlakuan terhadap bahan yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut. Kemudian prosedur proses produk halal itu meliputi proses produksinya, fasilitasnya. Jadi fasilitas itu harus dipastikan bebas dari bahan haram dan najis. Kemudian proses pencucian sesuai syariat Islam. Jadi proses ya seperti yang kita bilang tadi, sebuah produk itu untuk benar-benar menjadi eh, hasil akhirnya produknya tetap halal, bisa dinyatakan halal itu banyak stepnya. Jadi tidak hanya dari bahan, tapi juga dari proses produksinya. Yang ini juga banyak titik-titik kritisnya. Kemudian proses produk itu sendiri. Jadi proses pencucian sesuai syariat kemarin sudah dipelajari ya saat sesinya Pak Kiai Miftahul yang fatwa halal haram. Izin Kemudian tanya, Bu. iya silakan Bapak Pak Zainal ya. Ya, ini kasus Eh, yang terjadi di lapangan ya, Bu ya. iya silakan Pak. Bahwa untuk menuju produk produk halal tentunya kan bahan-bahan yang harus kita gunakan itu bahan-bahan yang halal dalam hal ini tertuang dalam sertifikat kan semacam itu. Betul. Nah, sementara kita sebagai pelaku usaha Mm-mm. ingin mengangkat mereka-mereka para pengusaha kecil lah, ya para Iya. petani, para pengusaha kecil, terutama satu contoh misal ayam itu. Mm-mm. Kita ayam menggunakan produk lokal yang diproduksi oleh
warga sekitar, dan tentunya dia juga belum, saya yakin belum punya sertifikat halal, Iya, ya betul itu Bapak. semacam itu. Namun kami punya niatan supaya agar mereka yang pengusaha kecil ini bisa terangkat, itu semacam Mm-mm. itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, ketika kita menggunakan eh, bahan baku, misal ayam, daging ayam, kita ambil dari pabrik, itu timbangannya itu akan berbeda, Ibu. Ya, karena Oh, mungkin kalau dari pabrik itu kita belinya ayam ayam hidup ya, ditimbang ayam hidup, kemudian disembelih, dibuang kepala, dibuang kaki, ya, dibuang bulu dan jadi jeroan, berkurang ya Pak? jadi berkurang, Ibu. Nah, ini yang kasus sering terjadi sehingga kita Oh gitu. eh, Memilih apa untuk beli di ada perselisihan paham pendapat dengan pihak yang mengelola dapur, dalam hal ini kepala SPBK ataupun ahli gizi. Karena apa? oh, Kita memesan 310 kilo, tapi yang datang 277 kilo. iya, kalau Itu dalam jumlah besar ini ya Pak signifikan ya bedanya betul ya. Kalau signifikan. cuman Itu jadi satu persoalan, mungkin Ibu. nggak apa-apa ya. Nggak. Betul. Malah lebih enak, malah justru tadi yang tidak atau belum bersertifikat halal, ya, karena Hmm. pedagang orang kampung lah ya, Iya, iya mereka ketika betul. kita beli bukan berkurang, malah justru nambah, Bu, ditambahi. Kita beli 310, kita ditambahi 4 kilo 5 kilo itu loh. Iya, Ini yang kasus yang apalagi terjadi kalau semacam itu. tetangga ya Pak ya. Tetangga. Nah, ini Ibaratnya bagaimana Ibu wes tak kasih mensikapi yang bonus semacam ini. ini, ya, Iya. menyikapinya bagaimana, padahal kita ingin agar semua proses dan sebagainya hasilnya itu halal, namun sumber bahan bakunya dari produsen yang belum memiliki sertifikat halal, tapi justru dia malah lebih mendukung terhadap apa namanya, terhadap produksi kita, dalam artian tidak ada kekurangan, tidak ada komplain dan sebagainya. Itu bagaimana solusinya, Ibu? Makasih. Terima kasih Pak Zainal. Sebentar Pak, saya mau maksudnya pabrik tadi apa ya Pak? Itu Pabrik kayak semacam ayam. yang kayak Java itu apa, RPH atau apa itu, Bu? Oh, oh iya iya iya, iya. Ya, Betul betul. itu saya Oh dua kali, jadi, Bu. Dua kali beli hmm, di Java, bahkan tiga hmm, kali. Satunya pindah tempat dari pabrikan, itu sama. Ternyata kurangnya signifikan, 30 kilo, 40 kilo. iyalah Nah, pastinya. ini kan rugi, Bu. Ya, Iya iya walaupun betul. walaupun mungkin dari sisi potongan, karena kita biasanya minta 1 kilo dipotong 12 gitu ya. Ya. Heeh. Memang dari sisi potongan cukup, ya. Namun, ya, kan amat amat sangat kecil dan tidak manusiawi menurut saya, Bu. Itu bukan nasi kucing lagi ya. Iya Jadi iya. kalau dikasih ke orang, ke anak-anak itu kayaknya Ya, tidak Kak. layak lah. Itu semacam itu. Justru kalau kita dari petani yang di kampung itu malah justru 12 itu benar-benar Iya iya. istilahnya bagus lah. Iya, Mm. gede-gede Karena itu. kalau personal gitu, kalau aja orang kampung itu kan mereka gak pantas gitu Nggak katanya ya. pantas, Mereka betul. bisa masih ada feeling personal Ah, gitu ah. ya. Dan ditambah, Ibu, ini untuk yang di kantor itu loh. Artinya ditambah 3 kilo, 4 kilo itu untuk di kantor. Kalau sisa itu gitu. Ah, Iya ah. ya. Itu gimana itu? Solusinya bagaimana? Iya, baik Bapak. Memang ya ini menjadi PR kita semua ya, terutama di industri halal ini ya Pak. Karena di satu sisi untuk sertifikasi halal itu memang semua mengharuskan bersertifikat halal karena memang tujuan akhirnya itu adalah seperti yang telah ditetapkan Bapak Presiden yang dan yang disampaikan Kepala BPJPH RI kita Pak Haikal Hasan itu kita memang tujuan akhirnya itu adalah membangun sebuah ekosistem halal, benar-benar ekosistem yang dari hulu sampai hilir gitu. Jadi mungkin memang tidak bisa dicapai secara instan ya, terutama seperti yang Pak Zainal bilang untuk peternak-peternak kecil yang rumahan istilahnya itu tadi, yang petani itu eh, pasti hampir mungkin 90% belum bersertifikat halal. Nah, itulah makanya juga salah satu tugas tambahan bisa jadi ya penyelih halal untuk mensosialisasikan, memberi pengertian eh, bahwa apa mengencourage apa ya mengencourage maksudnya memberi pengertian untuk mereka bisa karena untuk mendapatkan sertifikasi halal itu tidak hanya juru sembelihnya aja Bapak, tapi juga rumah potongnya. Jadi harus dari rumah potong hewan gitu. Jadi sebenarnya memang dapur-dapur, terutama yang yayasan besar yang membawai beberapa dapur itu sebenarnya memang diharapkan juga bisa
apa ya, mendirikan lini bisnis sendiri gitu, lini bisnis rumah potong hewan gitu. Jadi ini salah satu solusi sambil ini ya Pak, mungkin ya. Eh, Salah satu solusi yang agak bisa lebih cepat sambil menunggu misalnya eh, peternak-peternak kecil ini bisa melakukan sertifikasi halal. Tapi agak sulit karena yaitu tadi Bapak, eh, untuk mendapatkan sertifikat halal itu tidak hanya dari penyembelihnya, tapi juga rumah potongnya. Jadi mungkin solusi paling dekatnya entah bekerja sama, entah eh, mencari pengusaha yang bergerak di bidang rumah potong hewan. Nah, rumah potongnya inilah yang disertifikasi, kemudian penyembelih, mencari penyembelih juleha, juru sembelih halal yang bersertifikat halal, kemudian mungkin ayamnya baru ngambil dari si petani itu, gitu. Mungkin solusi yang agak lebih mudah itu, tapi nanti coba saya juga, ini memang memang cukup PR sih, terutama yang kalau suppliernya dari pasar, dari peternak rumahan gini. Ini bagaimana solusi yang paling apa ya, aplikatif dan simple. Mungkin nanti saya coba cari tahu yang lebih ini ya Bapak, yang lebih apa ya, lebih pasti gitu atau lebih mudah diaplikasikan segera gitu ya Pak Iya, Zainal ya. izin Tapi Ibu, ya Ibu izin silakan Pak. ya Nggih. kalau Hmm. kalau kemudian kita yayasan besar kemudian membuat RPH sendiri, saya rasa saya kurang setuju. Ya, karena nanti yang ada adalah monopoli itu, ya kan. Semua dari hulu ke hilir semua dipegang satu satu yayasan atau satu Ya kelompok memang kan itu seperti itu. agak agak itu Ya, belum. tapi mungkin justru momen ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk apa namanya menggerakkan seluruh pelaku usaha kecil terutama ibu. Ya Iya. mungkin kita bisa memberikan edukasi pada mereka atau mungkin dengan adanya makan bergizi gratis ini kita bisa mengumpulkan para pengusaha-pengusaha rumahan ya agar mereka bisa tergugah untuk memproses ya sertifikat halal itu semacam itu saya lebih setuju karena kita dengan adanya MBG ini kan jangan hanya mereka kelompok-kelompok tertentu yang semakin kaya atau semakin tambah duitnya tapi kita bagaimana mengangkat masyarakat kecil inilah Iya yang perlu kita betul. angkat biar mereka bisa usahanya jalan itu semacam itu ibu ya jadi Betul. mungkin barangkali nanti Halal Institute bisa menggandeng seluruh MBG ya Amin. di data atau di apa dikumpulkan semua semua supplier-supplier rumahan ya kan sehingga mereka bisa mendapatkan sertifikat. Itu semacam itu, Ibu. Amin, Mungkin gitu, amin. Bu, ya. Iya, betul. Terima kasih Pak Zainal. Memang tujuan akhirnya tuh seperti itu Pak, di encourage semua sampai karena memang namanya ekosistem itu harusnya artinya semua pihak yang terlibat di situ artinya harus bersertifikat halal kan, tujuan akhirnya kan seperti itu. Tapi seperti yang saya bilang tadi itu kan mungkin perlu waktu. Yang saya bilang tadi membangun RPH dan juru sembelihnya mungkin hanya fasilitasnya aja Bapak gitu maksudnya, ya siapapun itu, nggak hanya yang pengusaha atau mungkin Siap. beberapa masyarakat bisa apa, investasi bareng-bareng gitu atau para peternak misalnya dari 10 peternak bareng-bareng mendirikan RPH ya mungkin nggak perlu terlalu besar. Kalau unggas kan nggak perlu space besar ya Bapak, mendirikan rumah potong kemudian ada juru sembelihnya, nah mereka tinggal suplai ayamnya aja gitu, suplai ayamnya nanti disembelih di situ, nah sehingga ayam potongnya bisa disertifikasi halal karena disembelih di rumah potong hewan yang sudah bersertifikat halal dan juru sembelihnya sudah bersertifikat halal. Itu agak lebih fair sih. Jadi maksudnya rumah potongnya itu hanya rumah potong aja gitu. Dia tidak sekaligus peternak gitu. Setuju, Ibu. Peternaknya Setuju, setuju, setuju. peternaknya tetap peternak-peternak rumahan ini kecil ini gitu. Itu sih saya rasa. Tapi nanti tetap akan coba saya cari tahu ya Pak ya. Karena ini menurut saya memang juga PR cukup besar ya Pak. Karena memang kita harapkan MBG ini bisa menggerakkan perekonomian masyarakat bawah terutama ya Pak ya. Karena ini efek dominonya sangat besar. Yang diharapkan itu lebih banyak yang bergerak di bawah, enggak lah ya seperti Pak Zainal bilang, jangan yang udah gede-gede lagi, makin gede gitu. Gitu, baik. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan?
Kalau tidak, tadi prosedur produk belum ya. Prosedur produk, ketelusuran produk itu meliputi ketelusuran produk, penanganan produk tidak sesuai kriteria halal. Jadi sebuah produk itu harus bisa ditelusuri kehalalannya. Jadi bahannya, prosesnya, semuanya harus bisa ditelusuri kehalalannya. Kemudian kalau ternyata dalam proses ataupun dari bahannya ternyata ditemukan ada unsur yang menyebabkan produk tersebut tidak memenuhi kriteria halal, itu harus diapakan. Nah, itu nanti ada mekanismenya yang akan dijelaskan di sesi selanjutnya. Ya itu pertanyaan Ibu. Yang Artinya mana kalau Pak? kita, ya itu Ini. tadi pertanyaannya kalau misalkan kita ngambil dari petani yang tidak punya sertifikat halal, ini Oh proses iya. kita bagaimana? Apakah kita Oh harus iya. memutus mereka atau sekali-kali kita beli yang ada sertifikat halalnya, Bu? Itu Wah, semacam iya Pak. Kalau eh, kalau dari sisi kita ya, dari sisi bahkan kemarin Pak Pak Miftahul Huda ya, itu jadi ini memang agak-agak complicated. Complicated itu maksudnya begini. Jadi yang produk yang eh, tidak bersertifikat halal itu kan bukan berarti dia produk haram atau non halal kan Bapak. Kayak seperti yang kemarin mungkin masih ingat disebut rawon betul, setan betul. itu memang tidak akan pernah bisa mendapatkan sertifikat halal. Tapi bukan berarti itu produk jadi haram. Secara fikih dia tetap halal gitu. Makanya kan Pak Miftahul Huda kemarin bilang saya kalau ke Surabaya masih suka nyobain rawon Rawan setan setan, gitu kan. non halal, Karena Bu itu. bu- eh, bukan non halal Pak, dia halal Halal secara fikih halal bisa dikonsumsi, tapi dia tidak akan pernah mendapatkan sertifikat halal karena sertifikat karena halal itu kan namanya. ya, sertifikat halal itu kan administratif. Nah, Betul, sementara betul. kalau secara fikih itu secara hukum Islam. Jadi Ya. sebenarnya dia halal, tapi kalau secara administratif dia tidak bisa memenuhi. Ya samalah sama nikah siri sama nikah resmi gitu. Ini yang topik menarik nih Mas gitu. Jadi maksudnya nikah siri, maksudnya nikah agama itu kan sah ya secara ini. Dia sah, pernikahannya sah gitu. Tapi dia tidak akan pernah diakui oleh negara sampai dia mendaftarkan sesuai prosedur administratif negara ya Pak gitu, sama dengan produk makanan dan minuman itu kayak kayak begitu. Jadi yang belum bersertifikat halal itu belum tentu belum tentu dia tidak halal atau haram. Jadi eh, selama dia mengikuti kaidah-kaidah fikih. Tapi kalau tujuannya untuk mendapatkan sertifikat halal, tentu saja eh, harus memenuhi semua unsur-unsurnya itu tadi gitu. Nah, kasus si ayam yang dari peternak kecil itu tadi Pak, itu memang agak agak jadi ini ya, karena eh, kalau untuk pengajuan sertifikat halal melalui piala tentu saja akan tertolak kalau kalau tidak ada sertifikat halalnya gitu. Makanya nanti eh, mungkin di sesi berikutnya Pak Zainal juga bisa menanyakan lagi ini sambil saya juga ini ya Pak, bagaimana ya solusi yang paling sederhana gitu atau bisa cepat dilaksanakan sehingga proses pengajuan sertifikat halal ini tidak terkendala ya Pak Jamal ya. Terima kasih atas ini masukannya. Selanjutnya kita akan ke tata cara pembuatan prosedur. Pahami aktivitas yang akan dibuat prosedurnya dan siapa saja personel yang terlibat. Setelah itu kita tuliskan langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Kita diskusikan dan revisi bagian yang tidak sesuai dengan kriteria halal atau yang belum memuat klausul halal. Jadi penyelia halal ini bekerja sama nih dengan PIC di masing-masing bagian karena si PIC itu ya kan yang lebih tahu nih prosesnya eh, step by step prosesnya di bagian tersebut. Sementara itu di sisi lain si penyelia halal ini akan menilai apakah proses tersebut sudah sesuai dengan sistem jaminan produk halal atau proses produk halal sehingga akan ditemukan jalan tengah bagaimana proses tetap efektif tapi sekaligus unsur proses produk halal juga terpenuhi. Yang ketiga adalah menyusun tadi dari diskusi dari revisi kalau ada yang tidak sesuai itu kita susun rancangan prosedurnya dalam format yang sesuai.
Setelah itu baru kita lakukan evaluasi rancangan prosedur dengan personel yang terlibat dan jika diperlukan kita lakukan visitasi atau kunjungan ke lokasi dan simulasi aktivitas kritis yang terkait. Kita pastikan prosedur tersebut dapat disetujui dan dapat diimplementasikan. Karena susah juga nih kita udah bikin prosedur, ternyata pihak yang terkait nggak setuju gitu. Jadi harus ditemukan jalan tengah sehingga prosedur tersebut bisa kita implementasikan. Setelah semua tercapai, sepakat, bisa diimplementasikan, disahkanlah itu menjadi prosedur resmi di pelaku usaha tersebut. Nah, ini contoh prosedur penerimaan bahan. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Nanti akan saya share di grup materi yang saya bawakan. Nah, ini contoh sosialisasi manual halal, SOP, instruksi kerja, bisa berupa brosur, training, sosialisasi media elektronik, lewat email, dan lain sebagainya. Kemudian banner yang dipasang di tempat pelaku usaha. Nah, ini bahan dan daftar bahan halal. Ini kita udah masuk materi selanjutnya. Unsur bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk yang dipersyaratkan dalam SJPH. Sedangkan daftar bahan halal, daftar yang memuat semua bahan yang digunakan dan diperbolehkan dalam proses produk halal. Daftar ini berfungsi sebagai acuan bagi pelaku usaha untuk memastikan kehalalan bahan-bahan yang digunakan. Untuk itu kita perlukan dokumen pendukung bahan halal. Dokumen pendukung itu adalah dokumen yang menunjukkan kehalalan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong dalam suatu produk. Dokumen ini harus dikeluarkan oleh produsen bahan dari pabriknya ya. Bapak Ibu kira-kira bisa bantu untuk menjabarkan perbedaan bahan baku dan bahan tambahan itu apa kira-kira? Dan kalau kita melihat ingredients atau daftar bahan, misalnya kita beli apa ya, Indomie gitu misalnya, Indomie goreng gitu. Eh, itu kira-kira eh, Bapak Ibu bisa menyebutkan mana yang bahan baku, mana yang bahan tambahan. Ada yang mau dijawab? Ya, Pak Taufik, Bahan silakan Pak Taufik. bahan Bahan bakunya mie, Bu. Tepung berarti, Bu, bahan bakunya. Kalau Tepung. bahan Oke, tambahannya berarti kayak penyedapnya itu, Bu. Bumbunya, oke. kecapnya. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, betul Pak ya, Pak Taufik. Terima kasih. Ya, betul ya Bapak Ibu. Jadi bahan bakunya kalau mie itu berarti tepung ya. Jadi eh, cara mengidentifikasi secara mudahnya bahan baku yang mana, bahan tambahan yang mana, yang dicetak tebal, maaf, bukan bukan yang dicetak tebal ya, yang disebut pertama kali itulah bahan baku, artinya dia bagian terbesar dari sebuah produk. Jadi kalau di mie itu ya tepung terigu, nah, itu karena dia menjadi bagian terbesar dari produk mie itu, sementara ya tadi kecap dan lain-lain itu ada tambahan, hanyalah tambahan penyedap. Persentasenya itu paling besar, itulah yang disebut bahan baku. Sementara bahan tambahan adalah ya namanya aja tambahan, jadi hanya hanya untuk tambahan, tapi dia eh, ikut dalam produk tersebut. Jadi si kecap dan lain-lain itu akan menjadi satu kesatuan dengan produk yang dihasilkan itu gitu. Jadi dia ngikut, makanya sebutnya bahan tambahan. Sementara kalau bahan penolong itu dia nggak ikut di nggak ikut sampai ke proses ke produk jadi itu dia nggak ikut gitu, namanya bahan penolong. Jadi dia hanya menolong saat memproses eh, sebuah produk itu. Kira-kira ada yang bisa memberi contoh apa itu bahan penolong?
yang termasuk bahan penolong kira-kira? Penolong apa ini, Bu? Apa aja Bapak boleh misalnya sebutnya dalam bakso atau dalam mie Oh, tadi bahan penolong. pengawet boleh, Bu, kayak gitu, Bu ya. Maksudnya kunyit kayak gitu, Bu. Kunyit menurut Bapak bahan penolong. Ya, Untuk ini, Bu, pengawet kayak pengawet alami, Bu. iya betul. Kalau Garam. kalau garam, kunyit itu misalnya nih itu dia kan masuk ya Pak dalam dalam produk. Maksudnya gini, mie Oh. dia ada di dalam kandungan mie-nya itu kan garam sama kunyit itu betul apa tidak? Daun bawang, Bu. Contohnya, contohnya bikin bubur Daun sup. pakai daun pandan. Jadi penolongnya daun pandan. Eh, kan daun pandan itu ada di rasa buburnya itu artinya masuk ke dalam bahannya itu. Jadi kalau jadi kalau bahan penolong itu dia hanya nolongin pas Mungkin bikinnya aja contohnya Pak. itu kemasan gitu, Bu. Bikin Kemas mie pakai Mungkin minyak. Pak di pembuatan roti Bu, di ragi, tempe. ragi kan ikut masuk Pak. Jadi misalnya contohnya kayak gini, em, apa ya? Roti, eh, Bu. es 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 batu misalnya. Jadi kita bikin nugget misalnya, kita bikin nugget ditaruh disimpan di dalam apa namanya termos isi es dulu biar misalnya nggak ada kulkas ya, agar dia menyatu dulu. Nah, Termos setelah nasi, Bu, termos nasi. ya kurang lebih kayak gitu Pak. Jadi maksudnya itu jadi Silika gel. Ya, boleh. Jadi setelah jadi produk itu jadi es ini kan nggak dipakai gitu. Jadi dia hanya menolong aja untuk si nugget ini bisa menjadi sebuah produk yang proper, yang benar Oh, gitu, yang yang fresh kayak versi. gitu ya. Yang fresh gitu. Jadi dia hanya penolong aja, dia tidak ikut menjadi produknya itu. Tapi kalau garam, kunyit Oh, tadi, dia kan kayak masuk di produknya itu. Dia artinya bahan kayak masuknya bahan kayak aluminium tambahan. foil gitu ya. Kayak aluminium Ya, foil gitu ya. Kemasannya, Bu. gimana Bu? Maaf. Untuk bahan penolong itu mungkin izin menjawab Iya, silakan. kemasannya, kemasan produknya, bukan termasuk bahan tambahan atau bahan baku. Ya, bisa misalnya apa namanya? Pembuatan telur gulung, lidinya mungkin. Iya, itu bisa Bapak lidinya. Ya, ya nggak apa-apa Bapak. Maksudnya memang kita apa mendingan nyari istilahnya contoh yang simpel-simpel gitu. Yang penting kita kan paham ya Bapak ya gitu. Jadi intinya dia itu tidak ikut menjadi produk itu. Wah, itulah yang disebut bahan penolong gitu. Kalau bahan tambahan dia ikut. Nah, tadi garam, kunyit itu berarti masuk bahan tambahan karena dia kan masuk di bahan itu kan, masuk di mie kan. Mie-nya mengandung garam, mengandung kunyit gitu misalnya. Artinya dia bahan tambahan karena hanya bagian kecil gitu. Kalau kalau persentasenya terbesar berarti dia bahan baku gitu Bapak Ibu. Oke, sekarang selanjutnya kita menyusun daftar bahan dan pendukungnya. Nah, ini bagaimana menyusun ini nanti akan Bapak Ibu aplikasikan nih di si halal ini. Jadi kita identifikasi dulu semua bahan yang digunakan. Ya tadi mulai dari bahan baku, bahan tambahan, penolong, kalau di si halal bahkan termasuk cleaning agentnya alias pembersih dan kemasan kemasan. Kemudian setelah itu baru setelah kita identifikasi semua bahannya tadi, baru kita eh, harus lengkapi nih semua dokumen-dokumen pendukung bahan. Jadi semua bahan yang kita gunakan itu harus ada dokumennya Bapak Ibu untuk bisa memenuhi standar proses produk halal, yaitu dokumen itu banyak macamnya ya, ada sertifikat halal, ada COA, Certificate of Analysis, MSDS, diagram alir proses, dan surat pernyataan bebas babi, dan lain-lain. Jadi
Standarnya itu adalah sertifikat halal. Itu standar utama ya. Semua produk itu harus bersertifikat halal. Namun ada beberapa kasus, misalnya tidak tidak apa namanya, tidak ada sertifikat halalnya. Nah, itu bisa eh, ada eh, digantikan dengan COA, Certificate of Analysis. Certificate of Analysis ini dikeluarkan oleh laboratorium, Bapak Ibu, lembaga-lembaga yang bisa mengeluarkan COA. Jadi eh, si produsen membawa bahan tersebut ke lab, misalnya di sini contohnya Sukovindo gitu, kalau di sini yang biasa kita kenal ya. Nah, nanti Sukovindonya itu akan menganalisa nih bahan tersebut, apakah mengandung unsur-unsur halal atau tidak. Kemudian dia akan mengeluarkan COA tadi, Certificate of Analysis, atau bisa juga MSDS, Material Safety Data Sheet. Kalau ini dikeluarkan oleh si produsennya, yang menjelaskan tentang apa saja sih unsur-unsur yang ada di bahan tersebut. Kemudian juga didukung dengan diagram alir proses. Dari sini kita bisa melihat nih prosesnya itu memenuhi standar produk halal atau tidak. Dan didukung juga dengan surat pernyataan bebas babi. Kemudian periksa validitas dokumen pendukung bahan. Jadi periksa lembaga penerbit sertifikat halal dan validasi sertifikat halal. Jadi kita bisa mencek nih produk kita itu udah bersertifikat halal apa tidak ke bpjph.halal.go.id. Kita tinggal memasukkan password maaf, keyword ya, kata kunci. Jadi misalnya minyak goreng gitu. Kalau ada mereknya langsung aja minyak goreng Hilma, misalnya minyak goreng Blimoli. Nah, dia akan langsung keluar tuh Bapak Ibu. Kalau biasanya nggak keluar tuh kadang kata kuncinya untuk produk-produk yang agak complicated itu eh, dicari aja kata kuncinya yang spesifik. Misalnya sampo gitu, sampo rambut rontok. Misalnya nggak ketemu ya, hanya tapi mostly sih sebagian besar sih bisa sih hanya dengan kayak minyak goreng Firma gitu. Itu udah keluar. Tapi ada beberapa produk yang mungkin cari kok nggak ada ya, kok nggak ada. Ya, coba-coba aja itu kata kuncinya diubah-ubah, dicari yang lebih spesifik itu apa namanya, sampai dia bisa muncul. Tapi kalau setelah berbagai cara di ini ternyata tidak muncul nomor sertifikat halalnya, ada kemungkinan besar dia memang belum bersertifikat halal. Nah, selanjutnya kita periksa itu masa berlaku dokumen pendukung bahannya. Setiap dokumen pendukung bahan itu ada masa berlakunya. Untuk sertifikat halal, sekarang memang kita berlaku selamanya, selama tidak ada perubahan bahan yang digunakan ya Bapak Ibu. Tapi ada beberapa yang sertifikat halalnya itu dari luar negeri. Nah, itu dicek, itu ada masa berlakunya. Jadi harus teliti, terutama kalau dari luar negeri ya. Karena kan kalau dari luar negeri itu tidak berlaku selamanya. Jadi dia masih ada validation date-nya gitu, sampai sampai apa, tahun berapa, tanggal berapa itu dicek. Kalau COE, MSDS, itu ada itu. Kemudian ini penjelasan lebih detail dan untuk jenis-jenis dokumen pendukung bahan tadi seperti yang sudah disampaikan, sertifikat halal tentu saja yang paling utama ya, ini adalah karena ini bisa menjadi kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang ditetapkan berdasarkan fatwa MUI. Artinya sebuah produk benar-benar sampai bisa keluar sertifikat halal itu sudah melalui serangkaian proses uji, verifikasi, eh, analisa dan sebagainya sesuai dengan kriteria SGPH. Jadi hmm, kenapa ini menjadi apa, dokumen yang sangat utama, karena yaitu untuk mendapatkan itu aja tuh prosesnya udah panjang ya Bapak Ibu, sehingga kita kalau apa mengkonsumsi yang sudah ber-SH itu juga lebih tenang kan gitu, karena tahu untuk mendapatkan itu tidak mudah gitu, prosesnya sangat panjang, syaratnya sangat banyak gitu. Kemudian Certificate of Analysis atau COA ini dokumen tentang
kandungan fisika, kimia, dan mikrobiol yang dikeluarkan oleh pihak ketiga, seperti yang saya bilang tadi, oleh lembaga-lembaga atau laboratorium atau rumah sakit. Nah, ini yang sudah terakreditasi ya, dipastikan lembaga atau eh, pemeriksanya itu yang sudah terakreditasi dalam melakukan analisa produk. Kalau di sini ya seperti yang saya bilang tadi, contohnya Skovindo dan ya masih banyak lagi lah. Kemudian material safety data sheet atau FSDS. Ini adalah sebuah lembar petunjuk yang berisi informasi tentang komposisi raw material dari bahan kimia yang dikeluarkan oleh produsen. Jadi kalau MSDS itu yang mengeluarkan produsen, kalau yang COE tadi yang mengeluarkan adalah yang tadi pihak ketiga, laboratorium, lembaga atau rumah sakit yang terakreditasi. Kemudian yang nomor 4 adalah spesifikasi. Ini menyebutkan tentang informasi produk yang menyatakan deskripsi produk, proses, komposisi, kandungan, atau sumber suatu bahan yang dikeluarkan oleh produsen. Jadi spesifikasi ini juga yang mengeluarkan produsen ya, karena dia tahu, dia yang tahu karena dia yang memproduk. Jadi dia tahu sehingga dia harus di situ bisa menyebutkan deskripsinya produk, proses, komposisinya, kandungan, dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya diagram alur proses produksi atau flowchart ya. Tahap proses produksi yang menyebutkan seluruh bahan yang digunakan, termasuk bahan tambahan dan bahan penolong yang dikeluarkan oleh produsen tadi. Dan kemudian surat pernyataan bebas babi, yaitu pernyataan fasilitas bebas kandungan babi. Ini penting, sangat penting maaf, untuk beberapa produk impor seperti enkapsulasi, kapsul-kapsul itu, minyak sayur, shortening, perasa, dan lain-lain yang dikeluarkan oleh produsen. Jadi ini untuk memastikan bahwa bahan-bahan tadi memang benar-benar bebas dari babi, karena banyak sekali, terutama penyedap perasa minyak-minyak itu yang masih memiliki unsur babi, dari lemak babi, entah dari lemaknya, entah dari bulunya, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya bisa juga kita berikan kuesioner pada bahan yang diisi oleh pihak berwenang dan produsen, sehingga dari kuesioner itu nanti kita bisa tahu nih, oh jadi poin-poin di kuesionernya itu eh, kita buat untuk memastikan bahwa bahan tersebut, unsur-unsur bahan tersebut, termasuk prosesnya memang memenuhi kriteria produk halal. Nah, ini contoh contoh sertifikat halal. Jadi kalau kalau sejak diambil alih oleh BPJPH, kalau dulu kan halal halal sertifikat halal di bawah MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Hmm, itu sudah itu masih ada masa berlakunya. Sejak diambil alih oleh BPJPH, tidak ada masa berlaku selamanya, kecuali ada perubahan bahan, dan itu harus 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 dilaporkan ya. Tapi selama bahan tetap proses semuanya sama, itu sertifikat berlaku selamanya. Sertifikat eh, resmi BPJPH itu diawali oleh ID, baru nomor ada sekitar 16 atau 17 ya, saya agak lupa nomor ID halalnya. Nah, kalau ini halal sertifikat dari contoh halal sertifikat dari luar negeri. Nah, dia dia ada masa berlakunya ya Bapak Ibu. Harus dicek nih contohnya. Ini kalau ini di halal nih. Nanti Bapak Ibu akan berpraktek seperti ini, mengisi validasi dokumen bahan. Nanti mengeceknya di ppjph-halal.go.id. Nanti setelah sesi saya akan langsung dipraktekkan ya Bapak Ibu. Nah, ini tahapan penyusunan daftar bahan halal. Menyusun daftar semua bahan yang digunakan dalam proses produk halal, seperti bahan baku, bahan tambahan, penolong,
eh, cleaning agent, bahan kemasan, produk konsinyasi, media shop, dan lain sebagainya. Masukkan alternatif bahan dari beberapa merek dan supplier yang digunakan. Kenapa? Karena itu tadi untuk proses sertifikasi halal itu tidak mudah dan cukup memakan waktu. Jadi jangan sampai gara-gara kita hanya memasukkan satu produk sehingga saat produk tersebut misalnya habis atau tidak ada stok di pasaran, kita tidak bisa mendapatkan produk tersebut, kita kebingungan nyari penggantinya karena setiap perubahan kan harus dilaporkan. Nah, untuk itu, untuk mencegahnya, saat kita mengajukan, sebelum kita mengajukan sertifikasi halal itu, kita masukkan Bapak Ibu. Tiap bahan itu harus ada backupnya lah kasarnya gitu. Jadi misalnya minyak goreng, kita masukkan sekaligus 5 atau 6 merek. Jadi just in case, meskipun yang kita pakai saat ini hanya misalnya merek Dimoli gitu, tapi kita masukkan aja merek-merek alternatif gitu. Jadi sehingga saat nanti di mallnya nggak ada stok di pasaran, kita tinggal eh, ma- belanja aja, maksudnya tinggal beli aja yang merek lain yang sudah kita daftarkan itu ada 5 6 gitu, terserah gitu Bapak Ibu. Gitu. Itu untuk mencegah terjadinya yaitu tadi harus lapor itu kan memakan waktu sehingga bisa mengganggu proses produksi kita. Di satu sisi juga eh, tidak melanggar proses produk halal karena kan semua sudah eh, dilaporkan ya sudah ada di list daftar bahan halal. Kemudian ketiga, kategorikan bahan sesuai dengan jenisnya meliputi bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, bahan pembersih, stok kemasan. Ini masuk kategori tadi udah kita bahas bahan baku yang seperti apa, bahan tambahan seperti apa. Kemudian lengkapi informasi bahan sesuai dengan informasi yang tertera pada kemasan produk, meliputi nama produsen, negara produsen, nama supplier. Misalnya untuk Indomie tadi ya, produsennya kan Indofood, negara produsennya Indonesia, nama suppliernya eh eh Indofood 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 itu apa ya nama produsennya lupa ada nama panjangnya lah gitu, nama suppliernya misalnya eh, Bapak Ibu dari distributor apa gitu. Itu sesuai yang ada di lapangan, yang ada di aktual yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian kita lengkapi informasi dokumen pendukung bahan meliputi nama lembaga penerbit sertifikat halal, nomor sertifikat halal, tanggal terbit sampai tanggal expired. Nah, ini tadi untuk lembaga halal luar negeri atau LLM. Nah, kalau kita kan nggak ada, kalau dari BPJPH kan nggak ada, tidak ada apa expired date-nya karena kita berlaku selamanya. Kemudian, nah ini nih, ini contoh daftar bahan halal, contoh daftar materi produk dan bahan pada SGPH. Ini nanti juga akan Bapak Ibu input di si halal dan ini sering banget salah. Ini saya kasih contoh ya. Eh, kita tentukan aja dulu biar gampang. Itu nama produk. Nama produk boleh ditulis di sini. Misalnya di menu nama produk dalam hal ini untuk dapur MBG artinya nama menu ya Bapak Ibu. Misalnya menunya nasi telur balado, nasi telur balado. Bapak Ibu tulis nih di sini. Nasi telur balado nomor satu. Nomor dua misalnya nasi perkedel nasi perkedel ayam. Itu misalnya nomor dua. Nah, nanti di kolom nomor satu ini kan artinya untuk menu nasi telur balado tadi. Nah, di sini Bapak Ibu tulis semua bahan sampai sedetail-detailnya. Jadi misalnya untuk nasi telur balado, berarti kan nama bahannya apa aja Bapak Ibu? Beras. Untuk telur balado apa aja Bapak Ibu? Kira-kira bahannya. Nasi telur. Telur. Beras, telur, Nasi. bawang putih merah, cabai, Cabe. garam, Kecap. Garam. Kecap. Emang nasi telur balado pakai kecap ya Bapak Ibu? Ada. Tidak, tidak. Totole, Oke. totole. Totole. ada Bu kalau untuk porsi kecil itu pakai kecap biasanya untuk supaya tidak pedas untuk porsi kecil.
Oh, oke oke. Buat anak-anak ya, Ibu. Iya, Bu. Oh iya ya, ya betul, betul sekali Bapak Ibu. Jadi intinya sampai sedetail event garam juga dimasukkan ya Bapak Ibu. Pokoknya semua bahan tambahan, bahan baku, bahan tambahan semua ditulis di sini. Terus nah, nanti tinggal Bapak Ibu diconteng-conteng untuk nomor satu itu kan artinya di sini tadi produknya adalah nasi telur balado. Berarti bahan nasi telur balado tadi apa? Beras kita contreng, telur kita contreng, apa tuh namanya? Cabai kita contreng dan seterusnya. Kemudian yang produk nomor dua tadi adalah nasi perkedel ayam. Berarti apa aja kira-kira Bapak Ibu bahan-bahannya? Beras, kentang, Telur, Mm-mm. Telur, buyang, asin, terus daun bawang, Daun garam, bawang, minyak. ada ayam karena nasi perkedel ayam daging berarti ada. ayam. Ya betul, berarti ada daging ayamnya ya Bapak Ibu. Kalau bisa masuk bahannya itu diurutkan dari bahan yang paling banyak dulu. Jadi tadi kan beras, daging ayam. Kalau perkedel kentang dulu ya kentang dulu, terus daging ayam gitu. Ketik- tinggal terusin aja tadi karena di sini udah ada telur dan ini terusin aja. Nah, nanti yang dipakai di produk kedua tadi di contoh yang di sini yang nggak dipakai ya berarti kosong kayak gini, kayak gitu. Tuh, jangan sampai salah ya Bapak Ibu karena di sini sering banget salah gitu. Atau boleh juga untuk memudahkan di sini langsung aja ditulis nama produknya kalau memang muat gitu. Maksudnya misalnya nasi telur ayam nasi telur balado nggak apa-apa ditulis di sini jadi nggak perlu nggak ditulis sedangkan juga boleh itu ini nanti akan langsung dipraktekkan dari si halal jadi setelah itu nama bahan ini di sini nama produk ini nanti ini kan daftar nama produk dan bahan yang digunakan. Kemudian nanti akan di bawahnya akan ada lampiran daftar bahan halal. Jadi semua bahan yang disebutkan di sini nanti akan disebutkan di lampiran selanjutnya yang mana eh, di sini maaf nggak ada. Nanti di lampiran setelah ini tuh daftar bahan semua yang disebutkan di sini itu disebutkan produsennya, suppliernya, sertifikat halalnya. Nah, kalau bahan tersebut termasuk positive list, Bapak Ibu kemarin sudah belajar tentang positive list. Apa itu positive list? Sudah belum ya? Halo, Bapak Ibu, ada yang tahu apa itu positive list? Pak, Belum kemarin belum Bahan disinggung belum ya? kayaknya. Oke, Iya. Jadi daftar bahan itu ada yang termasuk positive list. Positive list itu bahan yang tidak terkena kewajiban sertifikasi halal, Bapak Ibu. Contohnya eh, buah, sayur dengan catatan kemarin kayaknya sudah sempat disinggung tapi sedikit mungkin ya. Buah dan sayur segar. Nah, itu poinnya di segar. Segar itu artinya tidak melalui perlakuan apapun. Jadi ya udah buah rambutan aja gitu. Tapi kalau buahnya itu sudah jadi salad, sudah jadi kalengan, itu nggak bisa masuk positive list gitu. Jadi intinya intinya yang masih berbentuk raw material raw apa ya raw material raw bahan bahan raw gitu bahan alami gitu maksudnya belum melakukan apapun kayak bayam ya udah bayam langsung bayam segar dari pasar nah itu bisa masuk itu termasuk positif list tidak perlu sertifikat halal nah itu nanti di oh ini di sini itu nanti diberi keterangan di di bagian keterangan itu disebutkan positive list gitu. Nanti berarti suppliernya misalnya pasar atau petani gitu disebutkan aja begitu. Kalau beli dari petani ya petani pasar itu masuk positive list tidak perlu menyebutkan sertifikat halalnya karena memang tidak terkena kewajiban sertifikat halal. Nah, sekarang beras itu menurut Bapak Ibu masuk positive list apa bukan? Bukan, Bu. Bukan. Kenapa itu? Karena Karena ada proses beras itu pengolahan. ada prosesnya lagi. Dari Ya, padi menjadi beras. Ya.
Iya, betul. Tapi beras itu bisa aja Bu masuk jadi positive list dengan catatan itu tadi dari petani nih. Petani kan ada tuh yang makan berasnya sendiri ya, atau ada yang dia jual sendiri. Jadi maksudnya dia panen, kemudian dia giling di penggilingan padi, kemudian dia jual. Itu bisa masuk positive list. Eh, dengan catatan penggilingan padinya tuh sudah bersertifikat halal sih. Maksudnya. Jadi langsung atau ditumbuk gitu gitu. Tapi ya memang mostly karena kan pasti nggak mungkin ya dapur MBG pakai pakai ini ya, pakai beras gitu ya. Pasti belinya dari pasar, beli ada mereknya lah ya intinya. Jadi tidak bisa masuk positively karena begitu ada merek berarti dia harus berarti dia sudah melalui perlakuan entah pembersihan, pemutihan dan lain sebagainya sehingga dia harus bersertifikat halal. Nah, ini contohnya Ibu tadi. Kalau dijabarkan, tadi kan di metrik dijabarkan di centang-centeng. Nah, ini contoh kalau usus goreng, usus. Ini bumbu-bumbunya intinya semua dimasukkan. Nah, ini nih daftar bahan tadi. Ini kan ini tadi yang sudah kita kasih contoh tadi yang diisi tadi kan. Ini lampiran selanjutnya tuh kayak gini. Misalnya ayam, jenis bahannya, bahan baku. Jadi bahan baku, ada bahan penolong, bahan tambahan. Dia termasuk apa nih yang disebutkan misalnya ayam tadi termasuk bahan baku atau bahan tambahan atau bahan penolong disebutkan di sini. Kemudian produsennya tuh di sini negara asal Indonesia, suppliernya ada tempat belinya atau pemasoknya di pasar tradisional atau pasar modern atau distributor disebutkan aja ini lembaga yang memerlukan sertifikat halal siapa lembaga penerbit sertifikat halalnya di sini disebutkan. Nah, mencari nomor ID-nya tadi yang seperti saya sebutkan tadi dari di halal.go.id itu nanti tinggal masukkan keywordnya nanti akan keluar nih nomor sertifikatnya termasuk masa berlakunya. Tapi kan kalau kita kan selamanya ya. Nah, di sini disebutkan dokumen pendukungnya sertifikat halal. Kalau positive list disebutkan positive list. Artinya dia tidak ada dokumen. Nah, ini kalau di aplikasi si halal seperti ini nanti Bapak Ibu penampakannya. Nanti Bapak Ibu akan mengisi seperti ini ya. Nanti yang diisikan di atas itu nanti kalau udah benar akan muncul seperti ini. Nah, kita masih. Nah, ini kemudian materi selanjutnya adalah mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan langsung bertanya ya karena waktunya tinggal kurang lebih 15 menit. Ini tinggal satu materi tapi ini nggak banyak sih. Jadi silakan karena eh, sesi tanya jawabnya tuh langsung aja kalau pokoknya ada yang ingin ditanyakan dan yang nggak jelas langsung resen aja. Jadi mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Tujuan pembelajaran di sini adalah peserta memiliki pemahaman kehalalan produk, jenis produk, serta identifikasi ketidaksesuaian penerapan SBTH dan mendokumentasikan kegiatan serta mampu berkomunikasi efektif secara independen, tegas, objektif dalam berkoordinasi. Karena eh, apa namanya terkadang nih Bapak Ibu kan penyelia halal itu ibaratnya kan dia auditor ya, auditor internal dari si pelaku usaha. Terkadang itu memang komunikasi sangat penting karena misalnya kita menemukan ketidaksesuaian nih gitu. Kadang ada perasaan nggak enak nih mau negur gitu, mau negur. Makanya selain selain pengetahuan tentang tugas tanggung jawab penyelia halal juga Bapak Ibu harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik gitu sehingga jika ada ketidaksesuaian itu bisa dikomunikasikan dengan efektif eh, tanpa mengabaikan independensi kita, ketegasan kita dan harus tetap objektif. Jadi memang memang cukup berat ya, boleh dibilang bahkan sangat berat ya tanggung jawab penyelia halal itu dan tanggung jawabnya dunia akhirat Bapak Ibu. Jadi memang tidak main-main nih pengawasan. Definisinya adalah proses mengamati seluruh kegiatan produksi untuk menjamin semua kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Makna dari mengamati itu proses kegiatan
Maksudnya maknanya itu, makna sebuah pengawasan itu adalah kita mengamati proses kegiatan ini udah benar belum sesuai proses produk halal. Terus kemudian dinilai apakah sesuai. Kan tadi di atas sudah disebutkan, udah dijelaskan, kita diskusi ini sampai sebuah prosedur itu divalidasi menjadi prosedur resmi, itu dinilai sesuai nggak rencananya atau prosedurnya dengan pelaksanaan di lapangan. Kemudian saran kepada pimpinan sebagai pengambil kebijakan, kalau ada mungkin yang salah atau tidak sesuai gitu, kita bisa eh, memberikan saran bagaimana untuk perbaikan kepada pimpinan. Kemudian konsistensi dalam mencapai tujuan. Jadi konsisten, karena tanpa konsistensi, misalnya sekarang kita jalan ini sesuai prosedur, besoknya ya udahlah itu kayaknya terlalu ribet dah gini, itu tidak bisa ya Bapak Ibu. Jadi harus konsisten. Makanya kalau dalam apa namanya eh, kriteria SJPH itu jadi yang pertama ya, konsisten itu. Maksudnya komitmen komitmen untuk konsisten menjalankan sistem jaminan produk halal itu masuk masuk kriteria pertama gitu. Bapak Ibu masih ingat nggak kriteria SJPH? Ada yang bisa sebutkan? Ada berapa dan apa aja? Halo, Ada halo, iya Bapak, dengan Bapak siapa? Pak Zainal? ada 5 Bu. Oke, ada 5. Iya Pak Zainal, apa aja kira-kira Pak? Pak Mulyadi Bu. Oh Pak Mulyadi, maaf, suaranya mirip. Iya Pak Mulyadi, silakan Pak Mulyadi, apa aja Pak? Komitmen dan tanggung jawab, Iya betul. bahan, Iya. proses produksi halal, Mm-mm. produk, pemantauan dan evaluasi Bu. Iya betul, betul sekali Bapak. Makanya di situ komitmen kenapa disebut pertama? Karena biarpun semua sudah benar, kalau nggak ada komitmen percuma gitu Bapak. Karena mungkin pas diaudit dia jalankan, ntar nggak diaudit nggak dijalankan gitu. Tapi kalau kalau bahan, proses, produk itu misalnya nih ada sedikit-sedikit yang belum benar, tapi kalau eh, pelaku usaha itu komit, dia akan melakukan perbaikan bagaimana itu semua proses bahan dan lain sebagainya itu agar sesuai dengan proses produk halal gitu. Makanya ditempatkan komitmen untuk konsisten itu tuh nomor satu ya, karena itu yang paling penting. Baik, terima kasih Pak Mulyadi. Kemudian prinsipnya merefleksikan kebutuhan, melaporkan penyimpangan bila ada secara aktual, kemudian harus mudah dipahami dan menjamin adanya tindakan perbaikan. Nah, ini balik balik lagi ini tadi memerlukan komunikasi yang bagus ya Bapak Ibu dengan pelaku usaha. Aktivitas pengawasan, mengawasi pengadaan bahan, penanganan bahan halal, mengawasi proses produk halal, mengawasi penanganan produk halal, mengawasi pengembangan produk halal, membuat laporan pengawasan. Harus ada laporannya ya Bapak Ibu, yang menunjukkan bahwa memang kita sudah melakukan tugas pengawasan. Ini contoh pengawasan, mengawasi pengadaan bahan. Pengadaan bahan dipastikan sesuai dengan daftar bahan halal. Jadi sebelum kita memproduksi sebuah produk itu kan kita bikin list nih, bikin list daftar bahan apa yang harus kita beli, baik bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, harus sesuai list bahan halal. Listnya itu bahan yang kita bikin list itu harus sudah bersertifikat halal. Kemudian setelah itu kita seleksi bahan baru, dipastikan sesuai dengan prosedur bahan yang akan kita beli gitu. Itu kita pastikan sesuai dengan prosedur bahan halal. Kemudian bukti pengadaan. Jadi bahan diperiksa sesuai dengan bukti diperiksa sesuai dengan prosedur. Jadi bukti pengadaan bahan nih, kalau misalnya ini sudah sesuai nih surat request ordernya, kita bikin PO. PO udah sesuai belum dengan daftar bahan pengadaannya, daftar bahan halal yang kita buat. Setelah itu
hasil pemeriksaan kita laporkan dari pengadaan bahan halal tadi dan didokumentasikan dari nota dan lain sebagainya. Intinya ada evidence-nya lah, ada buktinya. Nah, ini selanjutnya mengawasi penanganan bahan halal. Pemeriksaan. Jadi setelah bahan tadi kita order, kita periksa nih kalau dia udah datang nih kita verifikasi. Kita verifikasi apakah bahannya sudah sesuai dengan daftar bahan halal yang kita buat atau belum. Kemudian bahan yang tidak sesuai dengan persyaratan. Jadi kalau misalnya setelah dicek nih ternyata bahannya oh nggak sesuai nih, ternyata misalnya kita pesennya di Moli tapi yang datang Filma dan ternyata si Filma ini misalnya nih ya belum bersertifikat halal. Nah, ini harus ada tindak lanjutnya Bapak Ibu. Ada standarnya nanti yang akan dibahas di sesi selanjutnya bagaimana menindaklanjuti eh, bahan yang datangnya nggak sesuai gitu. Kemudian penyimpanan bahan halal diverifikasi sesuai standar penyimpanan bahan halal. Misalnya harus dipisahkan, harus di apa pastikan penyimpanannya itu aman dari najis, aman dari potensi kontaminasi dan sebagainya. Kemudian tata letak penyimpanan bahan dilakukan sesuai dengan persyaratan standar. Nah, ya, itu tadi ada hubungannya dengan yang sebelumnya penyimpanan tadi. Tata letaknya itu biar mudah juga ngambilnya, tapi tanpa mengabaikan potensi-potensi kontaminasi yang mungkin terjadi gitu. Ada standarnya. Yang terakhir alur bahan diverifikasi sesuai persyaratan standar. Jadi Bapak Ibu bisa bikin alur untuk memastikan semuanya sesuai standar. Mengawasi proses produk halal. Nih, tempat, alat, dan prosedur proses produk halal dipastikan sesuai dengan persyaratan standar. Kebersihan dan higienitas tempat alat personel, RPH, diverifikasi ini, PPH, pokok RPH, maaf. Proses produk halal diverifikasi sesuai persyaratan standar agar tidak ada kontaminasi silang. Karena kontaminasi ini ya Bapak Ibu, apa namanya? Kadang itu suka diabaikan gitu. Misalnya nih, apa PIC-nya habis dari luar, habis misalnya lagi keluar terus ketemu anjing, anjing lucu banget gitu misalnya, nggak sengaja dia lus gitu pegang, terus dia masuk lagi dia memegang entah itu peralatan atau entah itu bahkan bahannya itu bisa menyebabkan terjadinya kontaminasi. Makanya harus dibuat juga prosedur bahwa misalnya dari luar itu harus harus cuci tangan, pakai sabun gitu, tapi harus ada standarnya atau harus memakai sarung tangan dan lain-lain sebagainya dibuat standar sesuai lingkup bisnis pelaku usaha. Kemudian proses pensucian diverifikasi sesuai syariat Islam. Ya kalau kita nggak sengaja terkena najis ya kita harus harus lakukan dulu proses pensucian sebelum kita melanjutkan terlibat dalam proses produksi dan di tempat pelaku usaha. Jadi kita kategorikan, tadi aduh aku habis pegang anjing ini kena ludahnya gitu. Berarti termasuk kategori najis. Najis apa Bapak Ibu? Kalau terkena liur anjing? Halo? Najis Jis, Mugolado. Mugolado. Najis Najis Mugolado. besar. Najis Ya, besar. betul. Najis besar. Nah, ini tidak semua tahu gitu. Dipikirnya udah biasanya itu orang cenderung hanya berpikirnya dari sisi higienitas. Jadi misalkan aduh tadi kena air liur anjing itu udah dia cuci tangan pakai sabun udah langsung. Padahal tidak boleh ya Bapak Ibu. Kalau kalau najis mughalladho kan ada pembersihannya sesuai syariat Islam yaitu yang 7 kali dibersihkan, salah satunya memakai tanah itu Debu. tadi, ya debu atau tanah itu tadi. Nah, ini makanya pentingnya sosialisasi SOP itu di situ. Kemudian personal PPH dipastikan memenuhi persyaratan standar, misalnya harus pakai apron, harus pakai sarung tangan dan lain sebagainya sesuai lingkup bisnis pelaku usaha. Nah, ini mengawasi ini tadi kriteria dipastikan sesuai dengan persyaratan standar. Kemampuan telusur itu maksudnya bisa bisa ditelusur itu bahan kita itu memang halal dari hulu ke hilirnya. Ya, kalau yang udah bersertifikat halal udah otomatis ya gitu.
yang belum bersertifikat halal berarti ya bisa harus kita telusuri gitu dia dari mana, ininya apa, unsur bahannya apa tadi dengan dokumen-dokumen pendukung. Tempat dan alat penyimpanan produk halal diverifikasi sesuai persyaratan standar. Nah, ini yang tujuan akhir kita memang ini, halal supply chain ekosistem. Jadi semua dari dari bahan, alat itu harus standar. Kita jadi pastikan tuh tidak ada kontaminasi dari najis dan bahan-bahan non halal. Penyimpanan produk halal diverifikasi sesuai persyaratan penyimpanan produk halal. Kemudian penyajian produk halal diverifikasi sesuai persyaratan standar. Nah, ini kalau ada rencana nih pengembangan, aku pengen nambah menu nih misalnya MBG. Ini kita identifikasi lagi sama aja seperti seperti eh, pertama kali Bapak Ibu menentukan menu pertama di MBG itu sama ini prosesnya. Itu artinya kita harus melaporkan pengembangan produk syarat-syaratnya sama. Jadi bahan-bahan yang digunakan harus dipastikan dari bahan halal, proses produknya semuanya dari hulu sampai hilir harus dipastikan mengikuti standar halal, standar proses produk halal. Nah, ini contoh form pengawasan yang nanti Bapak Ibu harus di sini juga nanti ada di apa namanya di halal ya yang akan Bapak Ibu praktekkan setelah sesi saya ini. Masih ada, Alhamdulillah materinya sudah selesai. Kita masih ada waktu 5 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Silakan. Kita masih ada waktu 5 menit. Bu, saya izin bertanya. Iya, silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Halo? Iya, Ibu, silakan. Iya, ini dari Bapak Supriyadi, Bu. Oh, Bapak kok Ibu suaranya? Iya, ini soalnya kan Bapak mitranya, nggih, Bu. Soalnya ini Oh, saya nggih. ahli gizinya. Oh, nggih, nggih, silakan monggo Ibu. Ini, Bu, mengenai bahan itu. Itu untuk waktu auditor itu datang ke dapur itu kita menyerahkan spesifikasi bahannya atau tidak, Bu? Terima kasih. Nanti audit. Ya, terima kasih Ibu, Ibu Bapak Suryadi ya. Jadi, Nggih. kenapa nggak Bapak Suryadinya sendiri yang bertanya? Iya, jadi nanti auditor itu akan bikin checklist sih Bapak Ibu apa-apa saja. Nanti pokoknya intinya memang Bapak Ibu sebagai penyelia kan salah satu tugasnya adalah mendampingi auditor. Ngomong-ngomong, masih pada ingat nggak tugas penyelia? Ini krusial nih soalnya takutnya penyelia halal terus nggak tahu tugasnya. Ada yang bisa menyebutkan sebentar ya Ibu sebelum selanjutnya sebelum saya jawab maksudnya. Tugas penyelia halal ada yang bisa bantu jawab? Mengawasi proses produk halal di dapur, Bu. Iya betul. Terus apa? Ini dengan Bapak siapa? Pak Mulyadi, Bu. Oh Pak Mulyadi. Iya Pak Mulyadi. Mendampingi auditor halal, Bu. Oke, terus? Nggak urus, Menyusun nggak urus nggak apa-apa deh. menyusun rencana produk halal, Bu. Menyusun rencana produk halal. Ayo kurang tepat Pak. Ayo, ada yang bisa bantu lainnya? Menerapkan SCPH dan manajemen risiko. Itu termasuk, tapi kurang kurang spesifik Pak. Maksudnya itu spesifik, kurang tepat sedikit. Ayo sedikit lagi. Ada yang lain? Ada berapa dulu? Ada berapa dulu tugas Melakukan penyelia? evaluasi ulang, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan PPH di perusahaan. Yang lain? Ada yang lain? Mewujudkan
Ini Pergantian bahan baku yang tidak sesuai atau menghentikan produksi yang tidak memenuhi ketentuan WPH. hmm, kurang tepat. Ada yang lain? Ini Mengkoordinasikan PPH, Bu. ya betul Bapak Ibu. Ada Jamin berapa? keamanan, Bu. Ada berapa dulu deh? Ada berapa dulu? Bapak Ibu, mohon ini nanti dipelajari lagi ya, karena Bapak Ibu sebagai penyelia halal harus tahu nih tugas aku apa aja gitu. Jangan-jangan sebagai Ada penyelia 4 halal, ya, Bu? ya betul. Ada 4 Ibu, Ada mohon 4, Bu. disebutkan. Ada yang Ya, mau? mengawasi PPH, Ya, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, kesalahan, betul. mengkoordinasi mengkoordinasikan PPH, dan Ya, mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan. ya Betul. betul. Betul ada Bapak 4, Ibu. Bu. Iya betul. Jadi jangan sampai ini ya Bapak Ibu, jangan sampai tidak tahu ya, karena ini dulu yang pertama dulu deh, tahu tugasnya dulu. Kalau nggak tahu tugasnya kan jadinya kerjanya nanti malah menyalahi ini, yang harusnya bukan tugasnya dikerjakan, yang harusnya tugasnya malah nggak dikerjakan. Jadi jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 4 tugas penyelia halal itu: melakukan mengawasi proses produk halal, melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Jadi kalau ada yang kurang sesuai diperbaiki, dan kemudian apa nih yang bisa dimitigasi atau dicegah agar kesalahan tadi tidak terjadi lagi. Kemudian mengkoordinasikan PPH, proses produk halal, yaitu tadi kita koordinasi dengan PIC, dengan pelaku usaha, dengan komunikasi yang bagus agar bisa diimplementasikan. Dan yang terakhir yaitu tadi mendampingi auditor. Jadi seperti yang pertanyaan yang Ibu sebelumnya tadi, Ibu siapa? Maaf lupa. Yang kalau auditor datang, nah itu gitu kita dampingi. Memang kita harus persiapkan semua dokumen semua. Jadi nanti auditor itu datang akan membawa list apa request permintaan gitu. Ada juga yang random aja dia minta. Pokoknya kita intinya harus siap gitu untuk membuktikan bahwa uh, apa semua proses produk halal sudah dijalankan sesuai dengan standar jaminan produk halal. Begitu ya Bapak Ibu. Dokumennya apa, Bu? Kenapa Bapak Ibu? Biasanya auditor datang, yang perlu disiapkan untuk penilai itu apa? Biasanya itu yang sering terjadi dari penilai itu. Eh, Semua ya Bapak Ibu Kak. Jadi intinya begini, kalau Bapak Ibu itu sudah melakukan tugas penyelia halal dengan baik, insya Allah sudah siap. Jadi bisa jadi gini, misalnya eh, bisa aja daftar apa auditor itu ada yang mintanya kadang simpel aja, mana daftar bahan halalnya sama contoh apa dokumen penerimaan barang gitu. Cek aja dia sudah sesuai apa belum nih barang yang diterima dengan request bahan halal gitu, misalnya kayak gitu. Itu bisa bisa kayak gitu Bapak. Bisa juga yang dia sampai jelimet proses produk halalnya ini, kenapa kok apa namanya eh, SOP-nya, maksudnya eh, kenapa enggak setiap apa setiap bagian ada SOP-nya, harus ada SOP-nya seperti itu. Jadi tergantung tergantung auditornya sih Bapak. Ada yang diminta kadang simpel-simpel, ada juga yang sampai mendetail gitu. Tergantung bisa tergantung di apa lingkup bisnis pelaku usaha juga Bapak. Gitu. Tapi intinya kalau Bapak Ibu semua sudah melaksanakan tugas sesuai tugas-tugasnya penyedia halal, insya Allah sih selalu siap ya Bapak. Dan sudah menjalankan semua prosedurnya dengan konsisten, insya Allah tidak ada masalah sih Bapak. Dan pendokumentasian itu tadi jangan pernah lupa. Jadi harus ada evidence atau bukti, baik berupa nota dan lain sebagainya. Gitu. Waduh, udah mohon maaf Pak Osep melewat apa 2 menit lewat. Ya Ya, baik. nggak apa-apa, Bu Cahaya. Makasih. Ya baik Bapak Ibu, dengan demikian selesai sesi materi saya tentang menyusun manual sistem jaminan produk halal. Eh, Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih eh, atas keaktifan dan perhatiannya. Untuk itu waktu saya kembalikan kepada Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ya, Ustadz. terima kasih Bu Cahaya atas